Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul, dan ucapkanlah olehmu saat hendak berkumur-kumur doa Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabbitni bil qawli sabiti fil hayati dunya. Allahumma ya Allah, a'inni, karuniakan kepadaku, ala tilawati kitabika, agar aku mampu membaca kitab sucimu, wa kasrati dzikri, dan banyak berzikir laka kepadamu, wa sabbitni, dan teguhkanlah aku, bil qawli sabiti, dengan ucapan yang teguh, fil hayati dunya, baik dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan dalam kehidupan akhirat. Au misla ma dzukira fil adhkari, atau misla, seperti ma dzukira, apa-apa yang diterangkan, fil adhkari, di dalam kitab al-adhkar karangan Imam An-Nawawi. Wa huwa, dan dia, Allahumma asqini min haudhi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la adma'u ba'dahu abada. Allahumma ya Allah, asqini, tuangkanlah kepadaku, min haudhi nabiyyika, berupa air minum dari telaga nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'san, satu gelas air, la adma'u, yang tidak akan terasa haus, ba'dahu, sesudah minum segelas air telaga Nabi, abadan, selama-lamanya. Au qul, atau ucapkanlah olehmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, ada tambahannya, wa husni ibadatika. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku agar aku mampu berzikir kepadamu dan mensyukuri nikmatmu. Summa, kemudian, khudh, ambillah, ghurfatan, satu cidukan air, ya, li anfika, untuk hidungmu, wastansyiq, dan sedotlah air itu, biha, ke dalam hidung, salasan, sebanyak 3 kali, wabaligh, dan sempurnakan, fi tas'idil ma'i, di dalam menyedot air, bin nafsi, dengan nafas, ilal khayshumi, sampai ke batang hidung, malam takun, selama kamu tidak berada, shaiman, dalam keadaan puasa, wastansir, dan keluarkanlah, ma, apa-apa, yakni air, fil anfi, yang ada di dalam hidung, min rutubatin, dalam keadaan basah, wa adhan, dan kotoran, bi khinsirin, ya, dengan jari kelingking, yadikal yusra, yakni tanganmu yang kiri, wa qul, dan ucapkanlah, fil istinsyaqi, di dalam menyedot air, Allahumma aujidli, ya Allah, pertemukanlah aku, wa fi ba'di nusakhin, wa fi ba'din nusakhi, dan dalam keterangan yang lain, Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Allahumma arihni, ya Allah, berikanlah aroma, ya, aroma wewangian, ya, untukku, raihatal jannati, yakni aroma wanginya surga, wa anta, dan engkau, anni, terhadap diriku, radin, zat yang maha meridhoi.
Wa fil adhkari, dan di dalam kitab Al-Adhkarun Nawawi, badala dzalika, menggantikan doa itu, Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatika. Allahumma ya Allah, la tahrimni, janganlah engkau mengharamkan kepadaku raihata na'imika, untuk mencium bau wangi kenikmatan darimu, wa jannatika, dan surgamu. Wa fil istinsari, dan di dalam membuang air dari hidung, berdoalah Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dari. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan darimu, min rawaihin nari, dari bau-baunya api neraka, wa su'id dari, dan dari keburukan tempat tinggal. Li'annal istinsyaqa, karena bahwasanya istinsyak, mengisap hidung, isalun, mengalirkan, wal istinsaru, dan menyemprotkan, menyemburkan, izalatun, adalah mengeluarkan air dari hidung. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini tata cara wudhu yang benar, ya, tata cara wudhu yang istiqmal, yang sempurna. Kita ini sudah biasa berwudhu, tetapi wudhu kita ya asal-asalan, ya. Paling cuci tangan, baca bismillah, udah begitu kumur-kumur. Kalaupun memasukkan air ke hidung, jarinya yang dibasahin, ya, terus dilemet-lemetin ke hidung, begitu aja. Kemudian mulai berwudu, membasuh muka. Ternyata adab tata keramanya sungguh luar biasa. Yang lalu dijelaskan, ketika orang itu cuci tangan sebelum membasuh muka, ya, atau sebelum berkumur-kumur, banyak catatan doa yang sudah kita baca kemarin. Di antaranya adalah kita mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, ya. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kemudian ketika mau memasukkan air ke mulut, ya, berkumur-kumur, ternyata di situ ada doa. Doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabbitni bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dalam kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi, jadi Imam Nawawi beda dengan Syekh Nawawi, ya, zamannya juga berbeda. Lebih dahulu Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, Allahumma asqini min haudi nabiyyika ka'san la adma'u ba'dahu abadan, ya. Ini doanya. Yang pertama, sebelum berkumur itu doanya, ya Allah, jadikan aku, karuniakan kepadaku supaya aku menjadi orang yang banyak-banyak membaca Al-Quran. Kemudian minta pula kepada Allah supaya menjadi orang yang banyak-banyak berzikir. Kemudian yang ketiga, minta pula kepada Allah supaya diteguhkan dalam kebenaran agama, ya. Jadi tiga itu. Pertama, minta supaya selalu rajin baca Quran. Yang kedua, minta supaya banyak berzikir. Dan yang ketiga, minta supaya diberikan keteguhan dalam kebenaran. Kata Imam Nawawi, ya Allah, tuangkanlah kepadaku air minum dari telaga nabimu, ya,
Satu gelas saja dah, ya. Satu gelas saja tuangkan air minum dari telaga nabimu, yang ketika aku minum la azma'u abadan, tidak akan haus selama-lamanya. Masya Allah. Pada baca nggak nih yang begini-begini ini? Ya. Kalau dulu waktu ngaji dari kecil udah diajarin, itu pasti hafal. Tapi kalau dari kecil dulu nggak diajarin, ya lewat, hafalnya di luar kepala. Ya. Ya. Kalau di luar kepala ya nggak nyangkut. Ya. Coba kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabbitni bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirati. Allahumma asqini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u ba'daha abadan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa sebelum ngangkat air ke dalam mulut. Doa sebelum kumur. Kalau begitu wudhu itu lama apa bentaran? Wudhu lama apa sebentar? Lama kalau mau tertib. Ya. Apa-apa kalau mau tertib lama. Ya, ngantri tiket aja kalau tertib lama, ya apalagi urusan ibadah. Kalau nyerobot mah sebentar, tapi ya diomelin orang. Ini kaitannya dengan kumur. Baru kita kumur. Kalau umpamanya doa ini mau dibarengkan dengan kumur, berarti air masuk ke mulut, ya, hati dan pikiran kita berdoa. Tuh, prosesnya begitu, ya. Sambil kumur sambil berdoa. Paling tidak Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau misalnya ngapalinya susah, pakai bahasa Indonesia boleh apa enggak? Boleh. Ya Allah, berikan aku air telaga nabimu satu gelas saja, yang ketika aku minum tidak akan kehausan selama-lamanya. Baru kemudian ngisep air ke hidung. Saya yang biasa ngisep air ke hidung saja, ini wudhu maghrib pasca ngisep air ke hidung, ini masih ada terasa agak mineng sedikit gitu ya kan. Apalagi yang tidak biasa, pedes itu ya. Karena kaifiyahnya kita ngambil air, ya, kita ngambil air di tangan, kemudian hidung tarik sekencang-kencangnya. Sesudah habis napas dalam narik, baru kemudian dilepehin. Lepehin. Ambil lagi, tarik lagi. Buang lagi. Ambil lagi yang ketiga. Buang lagi. Ya. Masya Allah, nikmat itu. Ya. Nanti boleh dicoba dah wudu isya. Atau kalau masih punya wudu, besok wudu subuh. Ya. Dilatih ngisep air ke hidung. Insya Allah penyakit-penyakit di kepala hilang. Yang migrain, yang pusing-pusing, yang gampang nyut-nyutan, ya, itu insya Allah hilang.
Cuman ya pertama-pertama ngisep itu pasti rada keliyang-keliyang. Iya, agak keliyang-keliyang. Nah, di dalam mengisep air ke hidung ketika narik, ya, itu doanya Allahumma aujidli raihatal jannati wa anta anni radin. Ya Allah, pertemukan aku di dalam merasakan baunya surga. Atau Allahumma arihni raihatal jannati. Dah paling pendek begitu dah. Allahumma arihni raihatal jannati. Ya Allah, baukan hidungku bau wanginya surga. Kalau di neraka kira-kira kebauan enggak wangi surga? Enggak akan kebauan. Kalau bau wanginya surga berarti minimal sudah dekat dengan surga, maksimalnya sedang berada di dalam surga. Bapak Ibu, bau masakan itu tandanya orang yang memasak dekat sama kita. Wah, tetangga masak apaan ini? Hujan-hujan, ya, numes kangkung, ya. Sesudah itu goreng ikan asin sama tempe. Wah, udah luar biasa sudah. Ya. Cuman tumis kangkung, ya, tempe sama ikan asin. Ya. Tambah sambelnya rada pedesan dikit. Habis makan keringetnya bercucuran. Ya. Begitu bercucuran, buka baju, duduk di teras depan, kipas-kipas. Kata tetangganya, makan sate kali ya. Padahal makan ikan asin. Jadi kita boleh minta supaya merasakan bau wanginya surga. Di dalam kitab Al-Adhkar, jadi ini dijelaskan ada dua pilihan doa, ya. Dalam kitab Al-Adhkar, Allahumma la tahrimni raihata na'imika. Ya Allah, janganlah engkau melarang aku untuk membauin, ya, mencium bau kenikmatanmu, yaitu bau surga. Kemudian ketika melepaskan air sedotan hidung, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dar. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari bau api neraka dan buruknya dalam rumah. Ya, rumah itu bisa rumah tangga, bisa rumah di negeri akhirat nantinya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selesai kumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Summa kemudian, silakan dibuka lagi kitabnya. Summa kemudian khudh, ambillah ghurfatan, seciduk air, liwajhika, untuk membasuh mukamu, faghsil, maka basuhlah mukamu, biha, dengan seciduk air itu, min mabda'in, dari semenjak awal muka, permulaan muka, min mabda'i tastatihil jabhati, dari permulaan datarnya jabhah, datarnya jidat atau dahi, ay min a'la bastiha, yaitu dari atas yang melebar, ila muntaha, sampai kepada yang terakhir, ma apa-apa, yuqbilu, yang berhadapan, minadzaqani, berupa janggut, fit tauli, di dalam panjangnya muka, wa minal udhuni, dan dari telinga kanan, ilal udhuni, kepada telinga kiri, dari telinga yang satu kepada telinga yang lain, fil urdi, di dalam lebarnya, fil urdi, di dalam lebarnya, wa ausilil ma'a, wa ausil, dan ratakanlah al ma'a, air,
ila maudhi'it tahdhifi, kepada tempat yang mulai tumbuh rambut di luar atas kepala. Fahuwa, dan dia minar ra'si, sebagian dari kepala, littisali sya'rihi, karena menyambungnya rambut itu, bisa'rir ra'si, dengan rambut kepala. Wa ba'duhu, dan sebagiannya, minal wajhi, dari muka, dari bagian muka. Wa huwa, dan dia ma apa-apa, ya'tadu, yang memanjang, bagian yang memanjang, an-nisa'u, oleh para perempuan. Wal akabiru, dan orang-orang besar. Wa huwa, dan dia malahu wajahatun, yaitu apa-apa yang mereka itu punya wibawa. Tanhiyatas syar'i, tanhiyatas sya'ri, yaitu menyingkirkan rambut itu, ai izalatuhu, yakni menggesernya, anhu, daripadanya. Liyat tasa'a, supaya kemudian luas, liyat tasa'al wajhu, supaya kemudian luas mukanya, ya enggak ada yang mengganggu. Wa huwa, dan dia ma baina ra'sil udhuni, yaitu apa-apa yang antara kepalanya telinga, yang berada di antara ra'sil udhuni, kepala telinga. Membasuh muka, yang disebut muka, yang disebut muka itu atasnya adalah paling ujung dari tumbuhnya rambut. Ini muka. Jadi batuk ini, jidat ini, dahi ini termasuk muka. Dan ini disebut muka yang lebar, ya, karena melebar, ya. Bukan memanjang. Kalau memanjang namanya botak, ya. Melebar, ya. Kemudian batasan terakhirnya adalah adzaqan, ya. Batasan terakhirnya adalah janggut. Ini janggut, disebut janggut itu sambungan dua tulang ke kanan dan ke kiri. Jadi posisinya di sini, bukan di sini, tapi di sini. Ini posisi membasuh muka wudu itu harus sampai ke janggut bawah, bukan janggut atas atau bawah bibir, ya. Kemudian biasanya orang perempuan, kalau orang laki kan rambut keningnya cuma segini nih, ya. Rambut keningnya nggak panjang. Kalau orang perempuan gimana, Bu? Panjang biasanya, nyambung dari rambut kepala, manjang ke rambut kening. Ini kening namanya, ya? Ya kan? Nah, ini kalau orang perempuan, rambut yang di sini pinggirin dulu, buang ke telinga dulu, supaya muka kita nggak tertutup oleh rambut, ya. Ibu-ibu gitu, buang dulu nih, geser ke sini, ya. Mustahil kalau orang perempuan keningnya pendek, ya, mesti panjang, karena sambungan dari rambut kepala. Buang itu, nah, supaya panjangnya muka ini semua terkena air. Kemudian lebarnya muka itu ma baina ra'sil udhuni, ya, yaitu antara kepalanya kuping. Kuping punya kepala emang. Jentilannya kuping ini. Nah, ini jentilan, ini ra'sul udhuni, ya. Ini masih terhitung muka. Jadi berarti dari sini, ya, ke sini ini muka. Sampai ke apa namanya? Rahang, uang. Nah, ini muka, ya. Ini harus kena air semua ini. Harus kena air. Kalau kiri ya dari sini. Ini ujung rambut terus sampai jentilan kuping ini, ya, terus sampai ke rahang ke bawah, sampai ke janggut. Nah, ini namanya muka. Sehingga harus basah, ya. Kalau tidak basah atau ada yang tidak terkena air, berarti membasuh mukanya tidak merata.
Kalau membasuh mukanya tidak merata, maka wudunya menjadi tidak sah. Bagi laki-laki yang dia punya rambut kening ini manjang, ya, sepanjang-panjangnya itu tidak akan lebih panjang dari rambut kening perempuan, biarkan saja, ya. Kalau cambangnya tebal, maka cukup di atas cambang air itu mengalir, ya. Nah, sunnahnya sesudah itu baru digosok-gosok, ya. Tapi kalau cambangnya tipis macam kita-kita, itu wajib sampai ke dalam kulit di bawah cambang, ya, wajib. Karena apa? Berarti kulitnya masih terlihat, tidak tertutupi oleh cambang. Nah, itu disebut muka. Nah, kalau misalnya perempuan itu ada cambangnya, ya, ini umpama perempuan ada cambangnya, ada kumisnya, sekalipun itu tebal cambang perempuan, tebal kumis perempuan, maka dia wajib kulitnya terkena air. Karena tidak biasanya orang perempuan itu punya cambang, punya kumis, punya jenggot. Pernah lihat perempuan punya cambang, punya kumis? Ya, mungkin orang Sunda, mungkin orang Jawa, mungkin orang Arab, ya. Ya ada, ya. Ya, ada yang kumisnya lembut-lembut aja kayak artis dangdut itu siapa namanya? Ah, itu kenal Iis Dahlia. Saya memancing aja siapa gitu. Tapi ada, saya pernah lihat tuh perempuan jabrus kumisnya. Apa jabrusnya? Kumisnya tebel, ya. Ini orang pakai bibir tapi kumisan, pakai kerudung, ya. Suaranya kecil, ya perempuan, emang perempuan. Ya, kumisan, perempuan kumisan. Ya. Nah, itu harus basah. Ai isaliha alladhi ya'luhu bayadun masturun bil murtafi'i minha, yakni harus mengalir itu air ke pangkal kepala telinga tadi, yang menarik bagian-bagian tersebut berupa bagian-bagian putih yang tertutupi oleh bagian rambut atau bagian yang lain. Kalau putih berarti tertutupi oleh rambut, ya. Karena biasanya orang perempuan yang sering pakai kerudung itu kalau lagi buka kerudung, ini perempuan yang kita kenal, orang kita, mungkin istri atau anak itu, ya, itu biasanya yang tertutupi oleh kerudung itu putih ke dalamnya, keluarnya karena sering kena sinar matahari, ya, jadi rada-rada hitam, ya. Kayak saya pakai peci, karena seringnya pakai peci, sini itu belang, ya. Sini belang. Saya senangnya rambut cepak, sininya belang, ya. Begitu naik mikrolet dikira tentara apa polisi. Padahal belang karena tertutup oleh peci setiap hari. Apalagi dulu zaman ngaji, zaman sekolah, ya, sekolahan madrasah, zaman dulu wajib pakai peci, ya. Ya. Jadi ada belangnya. Fahuwa fauqal watadi, maka dia adalah bagian fauqal watadi, di atas pasaknya telinga. Ini kan pasak nih namanya nih, yang di atas centilnya ini di atas centilnya ini tiang telinga, ya. Ini tiang telinga. Ini masih masuk pada bagian muka, kecuali yang sudah pisah dari dari nempelnya, ini berarti daun telinga. Tapi tiangnya ini masih masuk pada kategori muka. Qaribun, yang dekat, laisa bainahu wa bainahu fasilun, yang tidak ada penghalang di antara dua bagian, yaitu bagian yang hitam dan bagian yang putih. Illal juz'ul munkhafidhu, kecuali
bagian yang munkhafid, yang merendah. Ini kan pasti ada ledoknya ini. Namanya juz'un munkhafid, antara tiang kuping dengan jentilan kuping ini ada ledok. Ini namanya juz'un munkhafid. Wa huwal musamma bi ra'sil udhuni, maka itu disebutnya adalah kepalanya telinga. Ila zawiyatil jabini, itu lebarnya. Lebarnya muka dari jentilan kuping sampai ke zawiyatul jabin, ya, pojoknya pelipis zawiyah, ya. Zawiyah ujung al-jabin pelipis, ya. Ini ujung pelipis. Jadi separuhnya ini ketemu rambut, ya. Ini kan dari sini, ini masih jidat nih. Ini ke sini, ini tumbuh rambut. Ini ke bawahnya sini lempengan kuping ini berarti masih terhitung kategori muka. Ai ila ruknin fawqas sadai, yaitu ya, sampai kepada bagian di atas pojok pelipis. Yakni maksud saya, kata Imam Ghazali, bimaudhi'it tahdhifi, dengan tempat pertumbuhannya rambut, ma yaqa'u minhu fi jabhatil wajhi, yakni ma ay al-qadru alladhi yaqa'u minhu fi jabhatil wajhi, yaitu sesuatu yang seukuran dari tempat wajah yang didai, ya, tempat wajah yang didai, kondisi muka tapi di samping. Ai janibiha, yaitu di sampingnya, di pinggir-pinggirannya. Bi ayyuda'a tarfu khaytin ala ra'sil udhuni, dengan seumpamanya diletakkan benang di atas puncak telinga, wa tarfusani ala a'lal jabhati, dan ditegakkan lurus, dan bagian yang lain ditegakkan lurus di atas kening, wa yaj'alu hadzal khaytu mustaqiman, dan dijadikan benang ini menjadi lurus, fama nazala, maka apa-apa yang nazala, yang terjadi, anhu, daripadanya, ila janibil wajhi, sampai kepada sampingnya muka, al mulasiqati, yang bersentuhan, lin naz'ati, pada naz'ah, pada bagian rambut kening tadi, fahuwa, maka dia maudhi'ut tahdhifi, disebut adalah tempat yang ledok, tempat yang rendah, yang di situ biasanya tumbuh rambut-rambut yang lembut, ya. Di sini kan ada rambut-rambut lembut nih. Masya Allah, sampai sedetil ini diajarkan kepada kita, ya, menjelaskan tentang muka. Wa ausilil ma'a, dan tuangkanlah air, maksudnya tuangkan air ke muka tadi, ila manabitis syu'uril arba'i, sampai kepada lipet-lipetan rambut yang 4. Al-hajibaini, yang sepasang, ya. Wasyaribaini, dan yang minum air duluan. Asyamilaini lissabalaini, yang diselubungi kumis dan sabbalain, ya, kumis tipis di bawah bibir. Di bibir itu suka numbuh bulu nih, ya. Nih, sengaja saya nggak potong nih buat nyontoin. Jadi di atas bibir ada bulu, di bawah bibir juga ada bulu, di luar jenggot. Itu namanya asy'ur al-arba'ah, ya. Rambut 4 yang ada di muka. Pertama, 2 alis mata, yang kedua kumis, yang ketiga
bawah kumis. Kemudian yang keempat idep. Tahu idep? Bulu mata. Bulu mata itu Jawanya idep. Makanya orang ditanya, sampean lihat Pak Johan nggak? Ora idep. Nggak lihat ya. Nah, kumis disebut syarib. Syarib itu dari kata syaroba, minum. Karena orang yang kumisnya panjang, sebelum bibirnya nempel di gelas, kumisnya nempel duluan, maka disebutnya syarib. Nah, itu semua harus terkena basah. Wal ahdabi wal idaraini wa huma ma yuwaziyani. Kemudian sepasang bulu mata dan dua cambang. Itu namanya asy-syu'ur al-arba'ah. Ai yuhadhiyani, yaitu yang saling berhadapan. Ini rambut yang ada di kening. Baina al-udhunaini min mabda'il lihyati, yaitu di dua telinga ya, dari permulaan yang disebut jenggot ya. Jenggot yang di bawah, yang di kanan kiri namanya cambang. Cambang nyambung sama jenggot. Tuh, lihat tuh orang-orang Arab tuh biasanya gitu ya. Orang-orang Arab tuh tembel-tembel ya. Beda dengan orang Cina, orang Jepang ya. Orang Cina, orang Jepang sipit-sipit ya. Orang Arab matanya belum ya. Kenapa? Karena seneng bercambang, berjenggot, berkumis. Orang Cina, dulu kata guru saya, kenapa orang Cina, orang Jepang matanya sipit-sipit? Nangis, pingin keluar bulu, gak keluar bulu. Kayak nangis ya. Katanya begitu. Wa huma ma yuwazziyani minal udhunaini min mabda'il lihyati. Wa huwa ma bainas sad'i wal 'aridi mimma yambutu awalan lil amradi ghaliban, yaitu jenggot yang tumbuh antara pelipis dan bagian muka pipi dari bagian tubuh yang tumbuh pertama kali, namanya amrod ya, yaitu permulaan tumbuhnya jenggot pada umumnya bagi kaum laki-laki. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kita lanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang. Nah, di dalam mengusap muka, membasuh muka juga nanti ada doa ya. Saya sih kepingin tulisin tuh ya, pengen tulisin yang rapi, diartiin, difotokopi, dibagiin. Sesudah dibagiin, diapain? Disimpan, diamalin. Insya Allah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.